Ya, ketemu lagi kita di channelnya Bu Guru Ambar di video prediksi PAT IPA kelas 7 jilid ketiga. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang soal prediksi PAT bab 1 dan bab 2, kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga. Ya. Soal nomor 1, perhatikan tabel di bawah ini. Di sebelah kiri ada limbah organik, di sebelah kanan ada limbah anorganik. Kemudian soalnya, dari tabel di atas, benda-benda yang termasuk limbah organik dan limbah anorganik adalah yang mana? Apakah 1, 2, 3, atau 4? Sekarang kita lihat satu persatu ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud sebagai limbah organik maupun limbah anorganik? Jadi limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan makhluk hidup serta mudah terurai oleh kegiatan mikroba seperti jamur, bakteri, dan protozoa. Contoh limbah organik adalah daun tumbuhan yang sudah rontok, bangkai, sisa sayuran, nasi, lemak, dan kertas. Sedangkan limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari benda tak hidup. Contoh limbah anorganik yaitu aluminium, besi, kaca, plastik. Nah, untuk limbah anorganik ini teman-teman sulit atau tidak dapat diuraikan oleh mikroba. Sekarang kita ke option jawabannya ya teman-teman. Option A sekarang. Sisa sayuran plastik. Loh, kok plastik ada di tabel bagian organik? Maka salah ya untuk option yang A. Sekarang kita ke option yang B. Organiknya sisa sayuran, ranting pohon, dan kertas. Nah, semuanya berasal dari jaringan makhluk hidup ya teman-teman, sehingga benar. Sekarang kita ke sebelah kanan dulu, siapa tahu yang kanan salah ya. Yang sebelah kanan untuk limbah anorganik ada kaca, plastik, dan ban bekas. Ya, semuanya adalah limbah anorganik. Maka jawaban B sudah tepat ya teman-teman. Karena kita sudah nemu jawaban benarnya, maka option C dan D tidak perlu kita perhatikan. Semoga cukup jelas ya penjelasan. Sekarang kita ke soal yang selanjutnya. Perhatikan skema pemekatan hayati pada sungai tercemar di bawah ini. Jadi di sebelah kiri ada mikroorganisme, plankton, ikan kecil, ikan besar, dan manusia. Soalnya, racun yang berasal dari sungai tercemar mengendap paling banyak pada organisme apa? Apakah plankton, ikan kecil, ikan besar, atau manusia? Sekarang kita lihat ke pembahasannya. Jadi ternyata teman-teman, racun itu semakin banyak menumpuk pada organisme tingkat tertinggi. Nah, pada skema pemekatan hayati ini, organisme tingkat tertinggi adalah manusia. Maka jawabannya adalah yang D, manusia. Semoga cukup jelas. Sekarang kita ke soal yang selanjutnya. Botol-botol plastik dapat digunakan kembali untuk wadah sesuatu. Bekas kaleng dipakai untuk menjadi pot tanaman, tempat pensil, dan lain sebagainya. Teknik memanfaatkan barang bekas untuk digunakan kembali disebut apa? Apakah A. Recycle, B. Reuse, C. Reuse, atau D. Repair? Nah, teknik semacam ini dikenal sebagai teknik 4R. R-nya terdiri atas reduce, reuse, replace, dan recycle. Sekarang kita bahas satu persatu. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Contohnya, mengurangi pembelian botol plastik, mengurangi pemakaian tas kresek. Kemudian reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, seperti menggunakan bekas botol minum untuk menanam bunga, menggunakan bekas tempat cat sebagai pot untuk menanam bunga. Jadi reuse ini adalah teknik memanfaatkan barang bekas digunakan kembali tanpa pengolahan khusus. Berbeda dengan recycle ya teman-teman. Kalau recycle itu mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang baru. Contohnya membuat tas dari bungkus kopi, membuat tikar dari anyaman bungkus deterjen, dan lain-lain. Kemudian R yang keempat adalah replace.
suatu upaya penggantian atau memakai alternatif. Contohnya, menggunakan sapu tangan untuk mengganti tisu, menggunakan tas keranjang untuk mengganti tas kresek, dan sebagainya. Jadi jawabannya sudah jelas ya tadi di R yang kedua, yaitu reduce atau yang C. Itu teman-teman Pak ya dengan metode 4R. Sekarang kita ke soal yang selanjutnya. Perhatikan polutan udara di bawah ini. Ada 1 abu vulkanik, gunung api, 2 senyawa metana dari kotoran hewan, 3 asap kendaraan bermotor, 4 asap industri. Polutan udara yang berasal dari aktivitas manusia sesuai dengan nomor berapa? Apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, atau D 3 dan 4? Sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi faktor penyebab pencemaran lingkungan itu ada 2 teman-teman. Ada aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam antara lain gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, banjir, dan kebakaran hutan. Sedangkan aktivitas manusia antara lain membuang limbah secara sembarangan, menebang hutan secara liar, dan lain sebagainya. Pertanyaannya yang aktivitas manusia teman-teman, maka kita lihat dari poin 1. Abu vulkanik gunung api termasuk aktivitas apa teman-teman? Yap, aktivitas alam. Sehingga 1 salah. Karena 1 salah maka A dan B salah. Sekarang kita ke nomor 2, senyawa metana dari kotoran hewan. Ini juga aktivitas alam ya teman-teman. Jadi 2 juga salah. Jadi jawabannya jelas adalah yang nomor 3. Lanjut ke soal yang berikutnya. Penyakit yang sering diderita manusia akibat pencemaran udara adalah apa? Apakah A diare, B hepatitis B, C ispa, atau D tifus? Nah sekarang kita harus mencari tahu satu persatu dari nama-nama penyakit tersebut itu maknanya apa. Jadi teman-teman untuk diare ini merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Nah ini biasanya disebabkan oleh
Jadi kadang kala di soal-soal